warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maruyanusi dari kelas 3C, jurusan Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, dengan NIM 131423053. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil PPT yang telah saya buat. Berikut videonya. Pengertian dan konsep serta sejarah perkembangan kemaritiman. Kemaritiman merupakan aspek vital dalam sejarah peradaban manusia sejak zaman prasejarah. Manusia telah memanfaatkan laut untuk bertahan hidup, baik melalui perikanan maupun pelayaran. Laut menjadi sumber makanan dan jalur transportasi yang menghubungkan berbagai wilayah. Bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.500 pulau memiliki hubungan erat dengan laut. Kemaritiman menjadi bagian integral dari sejarah, budaya, ekonomi, dan politik bangsa Indonesia. Pengertian kemaritiman. Definisi kemaritiman. Kemaritiman mencakup segala hal yang berkaitan dengan laut dan aktivitas yang terjadi di atas sekitar laut. Ini meliputi berbagai aspek seperti pelayaran, perikanan, pertambangan laut, pariwisata bahari, dan pembangunan infrastruktur maritim. Yang kedua, konsep kemaritiman. Konsep kemaritiman mengacu pada cara pandang, kebijakan, dan strategi yang berhubungan dengan kekuatan dan kepentingan suatu negara di bidang laut. Hal ini meliputi pengelolaan sumber daya laut, pengembangan industri maritim, dan penguatan pertahanan dan keamanan laut. Yang ketiga, kekuatan maritim. Kekuatan maritim merujuk pada kemampuan suatu negara dalam memanfaatkan potensi laut untuk mencapai tujuan nasional. Ini meliputi aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Sejarah kemaritiman Nusantara. Yang pertama, zaman prasejarah. Nenek moyang bangsa Indonesia telah berlayar dan mendiami Kepulauan Nusantara sejak 60.000 tahun yang lalu. Mereka mampu berlayar menempuh jarak yang jauh seperti perjalanan dari Taiwan hingga ke Madagaskar. Yang kedua, zaman Kerajaan Sriwijaya abad ke-7 hingga ke-13. Kerajaan Sriwijaya berpusat di Palembang, Sumatera Selatan, merupakan kerajaan maritim yang kuat di Asia Tenggara. Sriwijaya menguasai jalur pelayaran dan perdagangan internasional yang melintasi Selat Malaka menghubungkan India, Tiongkok, dan dunia Arab. Yang ketiga, zaman Kerajaan Majapahit atau abad ke-13 hingga ke-16. Kerajaan Majapahit berpusat di Jawa Timur, menjadi kerajaan maritim yang paling besar dan berpengaruh di Nusantara. Majapahit menguasai sebagian besar wilayah Indonesia dan memiliki armada laut yang kuat, membangun hubungan dagang dengan berbagai negara di Asia. Yang keempat, masa kolonial abad ke-16 hingga ke-20. Masa kolonial Belanda ditandai dengan eksploitasi sumber daya laut Indonesia, menghambat perkembangan infrastruktur maritim lokal, dan menekankan potensi ekonomi laut. Yang kelima, era kemerdekaan. Sejak 1945, Indonesia merdeka dan berusaha membangun kembali kekuatan maritimnya. Deklarasi Juanda tahun 1957 menegaskan kedaulatan Indonesia atas wilayah lautnya. Konsep wawasan Nusantara menjadi acuan dalam mengelola laut sebagai satu kesatuan. Konsep sejarah maritim. Yang pertama, pendekatan historis. Pendekatan historis digunakan untuk mendeskripsikan peristiwa masa lampau, mengkaji catatan-catatan sejarah, artefak, dan sumber data lainnya untuk memahami perkembangan kemaritiman. Yang kedua, pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis menguak interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang terkait dengan aktivitas maritim, melihat peran laut dalam pembentukan budaya, nilai-nilai, dan norma masyarakat maritim. Yang ketiga, pendekatan multimediasional. Pendekatan ini menggabungkan berbagai aspek seperti ekonomi, politik,
sosial, dan budaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang sejarah maritim. Peran dan pengembangan sumber daya kelautan dan kemaritiman di Indonesia. Fungsi laut. Laut berfungsi sebagai media pemersatu bangsa, sumber daya alam, jalur transportasi, dan wilayah pertahanan keamanan. Potensi laut Indonesia meliputi perikanan, pertambangan, energi, dan pariwisata. Pengembangan sumber daya laut. Pengembangan sumber daya laut dilakukan secara berkelanjutan dan menyeluruh, memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penting untuk melakukan konservasi dan pengelolaan sumber daya laut secara bijaksana. Tantangan. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan sumber daya laut di Indonesia meliputi eksploitasi berlebihan, perubahan iklim, perikanan ilegal, dan pencemaran laut. Upaya mitigasi dan adaptasi sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan ini. Peran eksplorasi maritim. Yang pertama, zaman penjelajahan abad ke-15 hingga ke-17. Eksplorasi maritim menjadi faktor penting dalam penemuan benua baru, seperti Amerika dan Australia, yang dilakukan oleh bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Ekspedisi ini mengubah peta dunia, memperluas perdagangan internasional, dan meningkatkan interaksi antar bangsa. Yang kedua, teknologi navigasi. Eksplorasi maritim mendorong kemajuan teknologi navigasi dan pembuatan kapal, kompas, astrolabe, dan karavel menjadi alat navigasi yang penting, membantu pelaut menavigasi laut lepas dengan lebih akurat. Yang ketiga, pertukaran budaya. Penemuan benua baru membawa dampak global, meningkatkan pertukaran budaya, pengetahuan, dan teknologi antar bangsa yang menghasilkan pengembangan peradaban manusia. Dampak revolusi industri terhadap kemaritiman. Yang pertama adalah kapal uap. Revolusi industri melahirkan kapal uap menggantikan kapal layar. Kapal uap memiliki kecepatan yang lebih tinggi dan tidak bergantung pada angin, memudahkan perjalanan laut dan mempercepat proses perdagangan. Yang kedua, kapal besi. Penggunaan bahan besi dalam pembuatan kapal membuat kapal lebih kuat dan tahan lama, meningkatkan kapasitas angkut dan ketahanan kapal terhadap badai. Yang ketiga adalah perdagangan global. Revolusi industri merubah pola perdagangan global. Kapal uap memudahkan transportasi barang antar benua dan meningkatkan arus perdagangan internasional. Yang keempat adalah ekspansi kolonial. Revolusi industri memfasilitasi ekspansi kolonial negara-negara Eropa. Kapal uap memungkinkan perjalanan yang lebih cepat dan efisien untuk menguasai wilayah baru. Kemaritiman di era modern. Yang pertama, perkembangan teknologi. Kapal kontainer, kapal LNG, kapal pesiar, dan teknologi otonom merupakan contoh kemajuan teknologi maritim di era modern. Teknologi ini meningkatkan efisiensi dan keamanan pelayaran serta membuka peluang baru dalam industri maritim. Yang kedua adalah globalisasi. Globalisasi merupakan faktor pendorong perkembangan kemaritiman di era modern. Perdagangan global dan hubungan antar bangsa yang semakin erat mendorong peningkatan permintaan terhadap jasa maritim. Yang ketiga, tantangan. Tantangan yang dihadapi sektor maritim di era modern meliputi perubahan iklim, pencemaran laut, perikanan ilegal, dan keamanan laut. Upaya mitigasi dan adaptasi sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan ini. Berikut adalah peran kemaritiman bagi Indonesia di masa depan. Penguatan ekonomi. Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan peran sektor maritim dalam pertumbuhan ekonomi nasional, pengembangan industri maritim, pengelolaan sumber daya laut, dan peningkatan infrastruktur pelabuhan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian Indonesia. Pariwisata bahari. Potensi wisata bahari Indonesia sangat besar, dengan keindahan pantai, terumbu karang, dan biodiversitas laut. Pengembangan pariwisata bahari yang berkelanjutan dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara. Jadi, kesimpulannya, kemaritiman merupakan aset penting bagi bangsa Indonesia. Sejarah perkembangan kemaritiman menunjukkan bahwa Indonesia memiliki tradisi maritim yang kuat,
dan berpengaruh. Namun, tantangan di masa depan tidak mudah diatasi dengan meningkatkan kesadaran nasional tentang pentingnya kemaritiman dan menjalankan strategi yang komprehensif untuk mengembangkan sektor maritim. Indonesia dapat mencapai tujuan nasional dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.